Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di channel belajar kimia. Pada kesempatan ini kita akan masuk ke bagian kedua, yaitu bahasan tentang rumus kimia dan kadar unsur. Untuk memudahkan belajar, kita akan bagi menjadi dua. Di bagian ini kita khusus untuk membahas rumus kimia. Apa itu rumus kimia? Yaitu rumus yang menyatakan perbandingan atom yang menyusun suatu senyawa atau molekul. Ada 3 macam rumus kimia, yaitu rumus empiris, yaitu perbandingan terkecil unsur penyusun senyawa, dimana yang kita hitung jumlah zatnya atau jumlah mol. Misal pada suatu senyawa CX-HYOZ, maka besarnya X, Y, dan Z itu merupakan mol yang kita cari dari persen massa atom karbon dibagi dengan AR-nya dibandingkan dengan persen atom hidrogen per AR-nya dan persen massa oksigen per AR-nya. Untuk rumus molekul, itu perbandingan jumlah unsur sebenarnya dalam suatu senyawa, dimana kita membutuhkan data MR rumus molekul yang nanti akan bisa menentukan berapa kali kelipatan dari rumus empirisnya. Ya. Sebagai contoh, ya, ini ada suatu senyawa dengan MR 80 mengandung 40% massa unsur X dan sisanya unsur Y. Rumus molekul tersebut adalah, ini kita cari dulu. Misalkan senyawanya kita nyatakan dalam rumus XaYB, maka jika massa X itu adalah 40%, maka massa Y-nya adalah 60%. Untuk menentukan A dan B-nya, kita cari molnya, yaitu persen massa X 40 dibagi AR-nya 32, dan molnya Y adalah persen massanya Y 60 per AR-nya 16. Kita nanti akan mendapatkan nilai 1/3, sehingga rumus molekul senyawa tersebut ya adalah XY3. Contoh soal yang lain, ya. Suatu cuplikan hanya mengandung nitrogen dan oksigen. Bila dalam 216 gram cuplikan terdapat 50 gram nitrogen, maka rumus empiris senyawa tersebut adalah, nah ini kita tentukan dulu, massa totalnya adalah 216, dimana massa nitrogennya adalah 56, maka massa oksigennya adalah 216 dikurangi 56, yaitu sama dengan 160 gram. Karena kita sudah tahu massa masing-masing, maka untuk menentukan besarnya X dan Y, kita cari dari molnya, yaitu massa nitrogen 56, AR-nya 14, dan massa oksigennya 160, AR-nya 16. Kita akan peroleh ya rumus paling sederhana, karena menyatakan rumus empirisnya, yaitu N2O5. Kita peroleh jawaban yang E. Contoh berikutnya. Ya, ini ada soal suatu senyawa hidrokarbon CXHY dibakar secara sempurna dengan oksigen berlebih sehingga menghasilkan 264 gram karbon dioksida dan 54 gram H2O. Rumus molekul yang mungkin bagi hidrokarbon tersebut adalah, kita cari dulu dengan menggunakan konsep mol, bahwa banyaknya CO2 itu adalah massa CO2 dibagi MR-nya, maka kita akan mendapatkan 6 mol karbon dioksida. Sedangkan banyaknya H2O itu adalah 54 dibagi 18, kita akan mendapatkan 3 mol. Ya. Apabila kita hubungan dengan persamaan kimia, maka kita akan mendapatkan bahwa karbon dioksida koefisiennya adalah 6 dan H2O koefisiennya 3. Karena koefisien menyatakan jumlah mol zat tersebut dalam suatu reaksi kimia. Karena dalam persamaan kimia itu adalah atom kiri sama dengan atom kanan, maka di kanan ada 6 atom karbon. Sehingga untuk menyatakan berapakah jumlah atom karbon di sebelah kiri, maka kita akan mendapatkan X-nya sama dengan 6. Kemudian atom hidrogen yang berada di sebelah kanan itu ada 6. Maka supaya memiliki jumlah yang sama, banyaknya atom hidrogen di sebelah kiri juga 6. Maka senyawa yang dimaksud adalah C6H6.
Terakhir kita akan mengombinasikan gabungan antara pertemuan pertama tentang konsep mol juga dan rumus kimia. Di sini ada perbandingan massa karbon, hidrogen dan oksigen, maka akan digunakan untuk menentukan rumus empirisnya. Jika kita misalkan CXHYOZ, maka perbandingan X, Y, dan Z-nya setelah kita hitung adalah 2 berbanding 6 berbanding 1. Pertanyaannya adalah berapakah jumlah atom hidrogen yang terdapat dalam 0,2 mol senyawa tersebut. Maka dengan menggunakan kombinasi jumlah zat dengan bilangan Avogadro-nya, kita akan mendapatkan bahwa jumlah mol senyawa adalah 0,2 mol. Jumlah molekulnya dapat kita hitung dengan mengalihkan dengan bilangan Avogadro, ya. Karena yang ditanyakan adalah jumlah atom, ya, maka jumlah atomnya sudah ada dalam rumusnya, yaitu 6. Maka jumlah atomnya adalah jumlah molekul kali banyaknya atom hidrogen. Dan kita hitung, kita akan mendapatkan 7,22 kali 10 pangkat 23. Rumus yang kedua adalah rumus kristal atau rumus hidrat yang menyatakan jumlah molekul air yang terikat dalam suatu senyawa. Banyaknya bisa kita hitung dengan membandingkan jumlah mol air dibagi dengan mol anhidrat. Apabila dinyatakan dalam persen, maka kita bisa mencari persen massa air dibagi mR air per persen massa anhidrat dibagi mR anhidrat, di mana persen massa air dibagi persen massa anhidrat adalah 100%. Pada contoh soal tersebut, ya, sebanyak 172 gram kristal kalsium sulfat dipanaskan sehingga beratnya menjadi 136. Maka 136 ini adalah massa anhidrat, ya. Massa airnya menguap karena proses pemanasan, sehingga bisa kita cari massa airnya adalah 172 dikurangi 136 sama dengan 36 gram. Kemudian MrSO4 kita cari 136 dan MrH2O adalah 16. Maka rumus kristalnya bisa kita lihat di situ, massa air 36 dibagi MR-nya 18 dan massa anhidrat 136 dibagi MR-nya 136 akan mendapatkan hasil sebesar 2. Maka rumusnya kristal yang diinginkan adalah kalsium sulfat 2H2O. Sampai di sini pertemuan rumus kimia bagian 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa membantu dalam belajar kimia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.